Judul cerita, Suara dari Pulau Seberang. Hari itu, langit tampak cerah. Angin laut bertiup sepoi-sepoi menyapu wajah Dimas saat ia berdiri di atas dermaga kecil di pesisir Tanjung Merah. Di sebelahnya, Lita, kekasihnya, sedang merapikan tas ransel. Mereka sedang menunggu perahu sewaan yang akan membawa mereka ke Pulau Seberang, sebuah pulau terpencil yang tidak tercatat dalam peta wisata biasa. Pulau itu disebut-sebut indah dan tenang, tempat sempurna untuk liburan singkat. "Apa kamu yakin tentang ini, Mas?" tanya Lita sambil melirik ke arah laut yang membentang luas. Dimas mengangguk. "Pak Rahman bilang pulaunya sepi, belum banyak dijamah. Kita bisa camping semalam di sana, terus besok pagi balik." Sebuah perahu kayu dengan cat biru pudar akhirnya merapat. Di dalamnya ada seorang pria tua dengan topu caping lusuh. Dialah Pak Rahman, pemilik perahu yang dikenal masyarakat sekitar sebagai satu dari sedikit orang yang tahu rute ke Pulau Seberang. "Naiklah, kita berangkat sekarang, biar nggak kesorean sampai sana," kata Pak Rahman tanpa basa-basi. Perjalanan dimulai. Laut tampak tenang, tapi udara di sekitar perlahan menjadi lebih dingin. Langit yang tadinya cerah mulai mendung dan suasana berubah muram. Pak Rahman duduk diam sambil mendayung pelan. Wajahnya serius. Sesekali ia melirik ke arah Dimas dan Lita, lalu kembali memandang ke depan. "Pak, kenapa namanya Pulau Seberang?" tanya Lita mencoba mencairkan suasana. Pak Rahman menjawab pelan. "Karena dulu katanya dari pulau itu suka terdengar suara orang memanggil, padahal gak ada siapa-siapa." Lita langsung menoleh pada Dimas. "Mas, kamu dengar itu? Cerita orang kampung buat nakut-nakutin aja, sayang." Tapi Pak Rahman tidak tertawa. "Jangan dianggap cerita, nak. Di sana ada sesuatu." Perahu akhirnya merapat di pantai pasir putih yang sepi. Tidak ada bangunan, hanya hutan lebat dan suara deburan ombak. Pak Rahman membantu mereka menurunkan barang. "Aku akan jemput kalian besok jam 7 pagi. Jangan telat," ucapnya sambil menatap tajam ke mata Dimas. "Dan jangan menjelajah ke bagian barat pulau." Sebelum mereka sempat bertanya, Pak Rahman sudah mendorong perahunya kembali ke laut. Dimas menghela napas. "Ya udah, kita pasang tenda dulu deh. Tempatnya keren juga." Mereka mendirikan tenda di dekat garis pantai. Angin laut mulai bertiup kencang, membawa aroma aneh seperti bau tanah basah yang lama tidak tersentuh. Malam pun tiba. Api unggun kecil menyala di depan tenda. Lita sibuk memanggang roti di atas api, sementara Dimas merekam video untuk vlognya. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara seperti seseorang bersenandung. "Mas, dengar nggak?" bisik Lita. Dimas mematikan kamera dan menajamkan telinga. Suara itu terdengar lirih, seperti suara perempuan menyanyikan lagu lama, tapi tak jelas kata-katanya. "Dari arah hutan," gumam Dimas. Suara itu hilang, lalu muncul lagi. Lebih dekat. Lita menggenggam tangan Dimas. "Mas, aku takut." Dimas bangkit dan menyorotkan senter ke arah pohon-pohon. Tidak ada apa-apa, hanya ranting bergoyang di tiup angin. "Udah, masuk tenda aja. Mungkin cuma suara burung malam," katanya mencoba menenangkan. Tapi malam itu tidak berakhir damai. Sekitar pukul 2 dini hari, Lita terbangun oleh suara langkah kaki di luar tenda. Perlahan, suara itu berhenti, tepat di depan tenda mereka. "Lita, kamu bangun," bisik Dimas. Ternyata dia juga terjaga. Mereka berdua menahan nafas. Ada bayangan seseorang atau sesuatu berdiri diam di luar tenda. Tak bergerak, hanya berdiri. Tiba-tiba, "Dimas!" Suara itu memanggil nama Dimas, tapi bukan suara yang dikenalnya. Itu suara perempuan, serak,
dan dalam. Lita menutup mulutnya dengan tangan, menahan jeritan. "Mas, siapa itu?" bisiknya ketakutan. Dimas menggenggam pisau lipat kecil yang ia bawa untuk jaga-jaga. Perlahan ia membuka resleting tenda dan tak ada siapa-siapa. Bayangan itu hilang. Tapi di atas pasir terlihat jejak kaki menuju ke hutan. Dimas menatap jejak kaki di atas pasir itu dengan dahi berkerut. Ukurannya kecil, seolah milik seorang perempuan dewasa. Tapi bukan itu yang membuatnya bergidik, melainkan kenyataan bahwa mereka berdua tidak mendengar suara langkah menjauh, hanya suara ombak dan desir angin. "Mas, kita pulang aja yuk besok pagi. Aku gak enak hati," bisik Lita sambil memeluk lututnya di dalam tenda. "Iya, kita tunggu Pak Rahman besok pagi. Tapi malam ini kita tetap harus tenang di sini," jawab Dimas sambil menutup resleting tenda kembali. Mereka berusaha tidur, tapi suara-suara aneh kembali terdengar. Ratapan lirih, suara dedaunan yang digesek, bahkan suara seperti seseorang tertawa pelan. Semua datang dari arah hutan barat tempat yang dilarang Pak Rahman tadi. Pagi pun datang. Langit sedikit berawan dan udara dingin masih menggantung. Dimas keluar tenda, mencoba mengusir kantuk sambil menatap laut yang tenang. Lita mengikuti di belakang. Wajahnya pucat. "Mas, semalam aku mimpi buruk. Aku mimpi ada perempuan pakai baju putih panjang, rambutnya basah. Dia berdiri di tepi hutan dan nangis." Dimas menatapnya serius. "Kamu mimpi? Aku juga. Tapi mimpi kita sama." Mereka saling pandang dengan tegang. Sebelum mereka sempat mendiskusikannya lebih lanjut, jam sudah menunjukkan pukul 7. Tapi tak ada tanda-tanda kehadiran Pak Rahman. 1 jam, 2 jam, tetap tidak ada perahu datang. Angin mulai bertiup lebih kencang, ombak semakin tinggi, langit berubah kelabu. "Mas, dia nggak datang-datang. Gimana ini?" Lita mulai panik. "Kita tunggu sampai siang. Kalau masih nggak datang juga, mungkin kita harus cari tempat lebih aman. Kita bisa coba naik bukit. Siapa tahu ada sinyal." Mereka memutuskan meninggalkan tenda dan membawa barang-barang penting. Bukit kecil terlihat di kejauhan, menjulang di balik pepohonan hutan. Mereka pun mulai menapaki jalan setapak yang mulai samar tertutup ilalang. Namun, semakin mereka masuk ke hutan, suasana menjadi berbeda. Udara terasa lebih lembab, aroma tanah busuk mulai tercium, dan suara binatang pun menghilang. Tiba-tiba, Lita berhenti. "Mas, itu, lihat!" Di antara semak-semak, berdiri sebuah bangunan tua dari kayu. Bentuknya seperti pondok, tapi jelas sudah ditinggalkan sangat lama. Catnya mengelupas, jendela pecah, dan pintunya setengah terbuka. Dimas menelan ludah. Harusnya gak ada bangunan di sini. Pulau ini katanya gak berpenghuni. Namun rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Mereka mendekat perlahan. Lantai kayu berderit saat Dimas menginjak ambangnya. Di dalam penuh debu, sarang laba-laba, dan bau apek menyengat. Tiba-tiba, brak, pintu tertutup sendiri. Lita menjerit. Dimas mencoba membuka pintu, tapi seperti dikunci dari luar. Dia menendang keras, akhirnya terbuka. "Cepat keluar!" teriaknya. Mereka berlari menjauh dari pondok. Nafas tersengal-sengal, jantung berdetak tak karuan. "Mas, di dinding tadi, kamu lihat nggak?"
Tanya Lita dengan suara gemetar. Apa? Lukisan. Lukisan perempuan yang aku lihat di mimpi. Wajahnya rusak dan di bawahnya ada tulisan. Dimas mengernyit. Aku nggak lihat apa-apa. Lita memejamkan mata. Tulisannya adalah, jangan panggil namanya. Hari mulai beranjak siang. Langit menghitam walau belum waktunya hujan. Angin bertiup kencang membawa aroma asin bercampur bau tanar basah. Dimas dan Lita duduk di atas batu besar di tepi jalur hutan. Masih terengah setelah lari dari pondok tua. Mas, aku takut. Ini kayak mimpi buruk yang gak selesai-selesai. Gumam Lita. Dimas menarik napas panjang. Kita harus cari jalan kembali ke pantai, tunggu Pak Rahman. Kita nggak tahu seberapa besar pulau ini dan makin masuk ke dalam malah berbahaya. Mereka mulai menuruni bukit, menyusuri jalur setapak yang tadi mereka lewati. Tapi aneh, jejak kaki mereka hilang. Jalurnya pun berubah. Ilalang menutup jalan, seperti belum pernah ada yang lewat di sana. Ini bukan jalur kita tadi, Mas, bisik Lita. Kita kesasar. Dimas mencoba tetap tenang. Tenang, kita muter balik aja, pasti ada jalan ke pantai. Tiba-tiba, sret, suara ranting patah terdengar dari dalam semak. Mereka berdua berhenti. Mas, itu apa? Lita menunjuk sesuatu di antara pepohonan. Sosok putih berdiri membelakangi mereka, sekitar 15 meter jauhnya. Rambutnya panjang dan basah, menjuntai sampai pinggang. Gaunnya compang-camping dan kotor. Bahunya naik turun seperti menangis. Dimas menggenggam tangan Lita. Kita pelan-pelan mundur ya, jangan teriak. Tapi saat mereka bergerak mundur, sosok itu berbalik. Wajahnya rusak, kulitnya robek di pipi, matanya kosong tak berkedip. Mulutnya menganga seperti berteriak tapi tak bersuara. Lita menjerit dan Dimas menariknya lari secepat mungkin. Suara langkah di belakang mereka mengikuti, cepat dan berat. Seolah si makhluk itu melayang di atas tanah. Setelah beberapa menit berlari tanpa arah, mereka tersandung dan jatuh ke tanah berlumpur. Tak ada suara, hanya napas mereka yang memburu. Dimas mengintip ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Apa itu? Tanya Lita dengan air mata di pipi. Aku nggak tahu, tapi kita nggak boleh panggil-panggil nama siapapun. Mungkin itu maksud tulisan tadi. Tiba-tiba Lita memegangi lehernya. Mas, aku merasa kayak dicekik. Dimas panik. Leher Lita memerah, seolah ada tali yang tak terlihat melilitnya. Lita, tarik nafas. Lita tenang. Dimas mencoba mengusap lehernya, tapi seperti ada sesuatu yang menolak. Lalu, dalam bisikan lirih, Lita berkata, Dia nggak suka kita bilang namanya. Sejenak kemudian, cengkraman itu menghilang. Lita jatuh lemas di pelukan Dimas. Mereka berlindung di bawah pohon besar, menunggu hujan yang mulai turun deras. Kilat menyambar, dan suara petir menggelegar. Namun lebih menakutkan dari itu adalah suara nyanyian yang perlahan terdengar dari arah pepohonan. Lagu anak-anak, pelan, serak. 1, 2, 3. Di jembatan tempat dia tinggal, siapa bilang dia sudah hilang? Masih ada di seberang. Dimas menelan ludah. Jembatan? Di pulau ini ada jembatan? Lita memejamkan mata. Di mimpi aku,
dia berdiri di jembatan. Kayak jembatan tua dari kayu setengah rubuh. Kilat menyambar lagi. Dalam sekejap cahaya, mereka melihat sesuatu. Sebuah jembatan tua. Sekitar 100 meter dari mereka, menjulang dari hutan, seperti mengarah ke bagian lain pulau yang terisolasi oleh jurang atau rawa. Jembatan itu seolah memanggil. Lita bergumam, "Jangan, ke sana." Dimas menggenggam tangannya, tapi mungkin itu jalan keluar. Langkah mereka pelan-pelan mendekati jembatan tua itu. Hujan mulai reda, tapi tanah becek membuat setiap langkah berat dan licin. Suara kayu tua yang melengking di kejauhan membuat dada Dimas berdegup lebih cepat. Lita tetap menggenggam tangannya erat. Tubuhnya menggigil, entah karena dingin atau karena ketakutan yang terus mencekam. Jembatan itu menjulur seperti tangan raksasa yang sekarat. Kayu-kayunya sudah lapuk, tali penopang mengendur dan beberapa papan bahkan sudah hilang. Di bawahnya, jurang yang dipenuhi kabut, tak terlihat dasarnya. Angin berdesir melalui celah-celah kayu, menyuarakan erangan samar yang menyerupai bisikan. "Kita nggak perlu lewat sana kan?" tanya Lita pelan. Suaranya nyaris tak terdengar. Dimas memandangi jembatan itu. Di sisi kirinya, ada batu nisan kecil hampir tersembunyi oleh rumput tinggi. Di batu itu terukir tulisan tangan dengan kapur putih. Jangan menyeberang saat dia belum tidur. Lita mundur satu langkah. "Mah, kita nggak boleh ke sana. Aku yakin ini yang kulihat di mimpi." Dimas berjongkok, menyentuh batu nisan itu. Tidak ada nama, tapi ada simbol aneh di bagian bawahnya, seperti segitiga dengan lingkaran di dalamnya dan garis di tengah. Seketika, angin kembali bertiup kencang, dan suara langkah terdengar dari balik hutan, seperti suara kaki-kaki kecil berlari semakin mendekat. "Kita harus cari tempat berlindung." Dimas menarik Lita dan mereka berlari menjauh dari jembatan, menyusuri semak-semak di samping jalur. Beberapa meter dari sana, mereka menemukan rumah panggung kecil setengah tertutup ilalang. Rumah itu terlihat sudah lama ditinggalkan, tapi masih berdiri kokoh. Jendela terbuka, daun pintu berderit tertiup angin. Begitu masuk, aroma tanar basah dan kapur barus menyambut mereka. Di dalam rumah itu, hanya ada satu ruangan, dengan rak kayu tua, cermin pecah, dan lukisan buram tergantung di dinding. Lukisan itu memperlihatkan seorang perempuan dan seorang anak kecil berdiri di dekat jembatan. Di pojok lukisan tertulis samar, "Nenek Salma dan Geisa sebelum jembatan itu mengambil mereka." Lita membeku. "Risa, itu nama yang muncul di mimpiku." Dimas mengangguk perlahan. Ia membuka rak kayu, menemukan buku catatan tua yang sudah setengah basah. Di halaman pertama tertulis, "Catatan harian Nenek Salma tahun 1977. Ia membuka lembaran-lembaran berikutnya, membacakan dengan suara pelan. Hari ini suara itu terdengar lagi dari seberang jembatan. Risa mendengarnya di malam hari. Suara anak kecil menangis. Aku sudah larang dia ke sana, tapi dia tetap pergi. Jembatan itu tidak pernah selesai, dibangun atas perjanjian yang tidak suci. Mereka bilang jembatan itu harus mengorbankan satu jiwa agar kuat menghubungkan dua tanah. Tapi saat Risa menyeberang, dia tak pernah kembali. Dan sejak itu suaranya selalu terdengar, minta ditemani, minta dibebaskan. Lita terisak. "Mas, kita terjebak dalam cerita yang gak pernah selesai." Malam pun turun perlahan. Gelapnya terasa lebih pekat dari malam-malam sebelumnya. Di luar rumah, suara tawa anak kecil menggema pelan. Tapi
tidak pernah terlihat siapa sumbernya. Dimas memutuskan untuk mengganjal pintu dengan kayu tua dan duduk di pojok ruangan bersama Lita, mencoba bertahan hingga pagi. Tapi saat mereka hampir terlelap, cermin yang pecah di dinding mulai mengembun dan perlahan membentuk kata-kata. "Tolong temani aku menyeberang." Dimas dan Lita saling pandang, dan untuk pertama kalinya mereka menyadari mereka tidak sendirian di rumah itu. Malam itu terasa seperti tak berujung. Hujan memang telah berhenti, tapi suara gemuruh laut dari kejauhan terus mengiringi detak jantung Dimas dan Lita yang duduk bersandar di sudut ruangan. Mereka berdua memandangi cermin retak yang masih berkabut dengan tulisan samar, "Tolong temani aku menyeberang." Lita menggigil, bukan karena cuaca, melainkan karena firasat buruk yang terus menyelimuti pikirannya. "Mas, kalau tulisan ini dari Risa, apa artinya dia belum bisa pergi?" "Aku juga nggak tahu, Lit. Tapi kalau benar begitu, berarti ada sesuatu yang belum selesai di sini." Tiba-tiba, suara ketukan kecil terdengar dari dinding belakang. Bukan dari pintu, bukan dari jendela, tapi dari belakang rak kayu. Mereka saling tatap. Dimas perlahan mendekat, menggeser rak itu. Debu berterbangan, dan di baliknya tersingkap pintu kecil yang ditutup dengan papan tua dan diikat tali rotan kering. "Ini seperti semacam gudang," gumam Dimas. Dengan tangan gemetar, Dimas membuka ikatan dan menyingkirkan papan itu. Aroma lembab dan tanah tua langsung menyambut mereka. Tangga kayu menurun ke bawah rumah. Lita menahan lengan Dimas. "Kamu yakin mau masuk?" "Kita nggak bisa diam aja. Kita harus tahu apa yang sebenarnya terjadi di pulau ini." Dimas menyalakan senter dari HP-nya dan bersama Lita mereka perlahan menuruni tangga sempit itu. Ruangan bawah tanah itu lebih luas dari yang mereka kira. Ada rak-rak tua penuh botol kaca, lilin yang sudah meleleh, dan di sudut ruangan sebuah boneka kecil yang duduk menghadap tembok. Boneka itu memakai gaun putih usang, rambutnya panjang dan kusut, dan di dada boneka itu terjahit sebuah nama, Risa. Lita menutup mulutnya. "Mas, itu boneka yang kulihat di mimpiku." Dimas perlahan mendekat dan memeriksa boneka itu. Di bawahnya ada lembaran kain yang penuh coretan tangan anak kecil. Tapi bukan gambar biasa. Coretan itu memperlihatkan jembatan, sosok anak kecil di tengahnya, dan sosok besar hitam di sisi lain jembatan yang menunggu. "Yang di seberang bukan manusia," Lita berbisik pelan. Di rak sebelah boneka, Dimas menemukan sebuah kotak logam berkarat. Di dalamnya ada surat bertanggal 12 Juni 1977. Ia membacakan pelan. "Aku, Salma, membuat pengakuan ini. Jembatan itu dibangun atas perjanjian lama. Dulu, agar bisa menyatukan dua sisi pulau ini, harus ada jiwa murni yang dikorbankan. Tapi aku tak pernah menyangka yang diambil adalah cucuku, Risa." Kini suaranya terus memanggil, dan tiap malam dia mencoba menyeberang kembali. Jangan biarkan dia selesai menyeberang. Jika dia sampai di seberang, yang ada di balik jembatan akan terbuka, dan semua jiwa akan dibawa. Mata Lita berkaca-kaca. "Kita nggak boleh biarkan dia menyeberang, Mas. Tapi dia cuma anak kecil." "Tapi bukan Risa yang kembali," kata Dimas pelan. "Yang kembali mungkin sesuatu yang lain." Tiba-tiba, suara gelas pecah terdengar dari atas rumah. Lita mencengkram lengan Dimas
ada yang masuk. Mereka buru-buru naik ke atas dan saat sampai di ruangan utama, pintu depan terbuka lebar walau sebelumnya sudah diganjal. Angin malam menerobos masuk, meniup kertas dan debu. Di tengah ruangan, berdiri sesosok anak kecil dengan rambut panjang menutupi wajah, mengenakan gaun putih seperti boneka tadi. Dia menatap mereka tanpa bicara, lalu perlahan mengangkat tangan, menunjuk ke arah jendela, ke arah jembatan. "Temani aku," bisiknya. "Kalau aku sendirian, dia akan marah." Seketika, lantai rumah bergetar. Dari luar terdengar suara kayu patah, seperti sesuatu yang besar sedang bergerak menuju jembatan. Dimas menggenggam tangan Lita, tubuhnya tegang. Kita harus menghentikan ini sebelum dia benar-benar menyeberang. Anak kecil itu memutar tubuhnya, berjalan keluar rumah, melewati pintu yang terbuka lebar, menuju jembatan. Dan mereka pun mengikutinya, karena kini tidak ada jalan kembali. Langkah kaki mereka berat saat mengikuti sosok kecil bergaun putih yang melangkah tenang menuju jembatan tua. Angin malam mulai bertiup kencang, membuat pohon-pohon kelapa di sekitar pantai meliuk dan mengeluarkan suara lirih seolah menangis. Langit malam yang awalnya cerah tiba-tiba mendung. Petir menyambar samar di kejauhan. Langkah demi langkah, Dimas dan Lita mengikuti si anak kecil. Tapi suasana di sekitar mereka berubah. "Mas, ini bukan jalan yang sama," kata Lita lirih, menggenggam lengan Dimas erat. "Aku juga merasa begitu. Tempat ini berubah." Pohon-pohon di sekitar mereka tampak lebih tinggi, lebih rapat dan berbayang. Suara jangkrik dan binatang malam hilang. Yang tersisa hanyalah hening dan gemertak papan-papan jembatan tua yang mereka injak. Sosok anak kecil itu melangkah hingga ke tengah jembatan. Dimas dan Lita berhenti di belakangnya, sekitar 5 meter jauhnya. Dimas berbisik, "Risa, kalau itu memang kamu, kami ingin membantu, tapi kamu harus bicara pada kami." Sosok itu menoleh perlahan. Wajahnya setengah tertutup rambut panjang kusut. Tapi dari sela rambut itu tampak mata hitam pekat, kosong seperti sumur dalam yang tak berujung. Dan ketika dia membuka mulutnya, bukan suara anak kecil yang keluar. "Terima kasih sudah menemani. Sekarang kalian yang menyeberang." Sekonyong-konyong jembatan berguncang keras. Dari ujung seberang yang diselimuti kabut, muncul siluet besar, tinggi dan membungkuk. Sosok itu tampak menyeret rantai dan tongkat panjang seperti tombak dari tulang. Suaranya seperti dengus binatang dan gumaman doa-doa rusak. Lita panik. "Mas, kita harus mundur." Tapi ketika mereka menoleh, ujung jembatan di belakang telah lenyap. Yang ada hanya kabut dan air hitam tak berujung. Mereka terperangkap di tengah jembatan antara dunia nyata dan entitas dari dimensi gelap. "Ini perangkap," gumam Dimas. "Dia hanya butuh tubuh baru." Anak kecil itu melayang pelan ke arah sosok besar dari kabut. Rantai dan bayangan menyelimuti tubuhnya. Dan dari punggungnya, sayap hitam berlendir mulai tumbuh. Bukan Risa, bukan arwah, tapi sesuatu yang menggunakan wajah Risa. Lita mulai menangis. "Mas, aku gak mau mati di sini." Dimas memeluknya cepat. "Kita belum selesai, kita bisa lawan ini, kita..." Tiba-tiba, dari dalam saku Dimas, kotak logam berkarat yang mereka ambil dari ruang bawah rumah terbuka sendiri. Cahaya samar keluar dari dalamnya. Di dalamnya, muncul selembar kain putih kecil. Dan dari dalam kain itu, tulang kecil tergulung. Tulang jari. Bersamanya ada secarik tulisan tangan yang mereka lewatkan sebelumnya. Dimas membacanya cepat. "Bawalah tulang ini ke jembatan, letakkan di tengah, bakar dengan api dan bacakan nama yang sesungguhnya.
Hanya itu yang bisa menutup pintu. Jangan percaya wujud yang dipinjam. Risa sudah pergi, yang tinggal hanya dia yang menunggu tubuh. Mata Dimas langsung menatap ke papan jembatan. Kita harus bakar ini sekarang, Lid. Dengan cepat, mereka mencari benda untuk membakar tulang itu. Dimas mengeluarkan korek api yang dibawa dari rumah kayu. Di tengah jembatan, mereka letakkan kain dan tulang itu, lalu membakarnya. Sosok besar itu meraung dan langit langsung berputar cepat. Risa yang palsu menjerit melengking, dan tubuhnya mulai terbelah, mengeluarkan asap hitam pekat dari mulut dan matanya. Namaku bukan Risa. Aku adalah penunggu. Aku yang diperangkap di balik jembatan ini. Api terus menyala dan suara sekeliling berubah menjadi ribuan bisikan yang saling bertabrakan. Kabut perlahan terserap ke dalam api. Sosok hitam besar itu mulai memudar. Tubuhnya pecah menjadi ribuan keping tulang dan serpihan bayangan. Dimas dan Lita berkegangan erat. Angin kencang menyerang mereka dari segala arah. Namun api kecil itu tetap menyala hingga akhirnya semuanya sunyi. Kabut hilang, jembatan utuh, dan matahari mulai terbit dari balik bukit. Pulau itu kembali seperti semula. Lita menangis pelan. Mas, kita masih hidup. Dimas memeluknya. Mereka berdua terduduk di tengah jembatan, kelelahan namun selamat. Dan dari kejauhan, di sisi jembatan tempat mereka datang, suara kapal nelayan terdengar. Mereka akan pulang. Kapal nelayan tua dengan suara mesin yang serak berhenti di pinggir pantai. Seorang pria tua dengan topi caping lusuh melambai pada mereka dari kejauhan. Cepat naik sebelum air pasang, teriaknya dengan suara parau. Dimas dan Lita yang masih setengah gemetar saling pandang, lalu berlari menuju kapal. Mereka naik tanpa banyak tanya, hanya membawa satu tas kecil dan kenangan mengerikan yang belum hilang dari kepala. Saat kapal perlahan meninggalkan dermaga kayu tua itu, Dimas menoleh ke belakang. Pulau itu terlihat sunyi seperti semula. Tak ada kabut, tak ada sosok hitam, tak ada suara-suara aneh. Tapi saat ia menatap pepohonan di pinggir pantai, seseorang berdiri di sana. Sosok tinggi, mengenakan kain putih kotor, tak bergerak, hanya menatap lurus ke kapal yang menjauh. Dimas langsung memalingkan wajahnya. Sudah, jangan lihat ke belakang lagi, bisik Lita. Mereka tiba di desa pesisir tempat mereka dulu menyeberang. Tapi suasananya berbeda. Terlalu sepi. Penduduk yang biasanya ramah kini menghindari mereka. Tak ada sapaan, tak ada senyum. Ketika mereka menyewa mobil untuk pulang, supir bertanya, "Kalian dari mana?" "Pulau itu," jawab Lita pelan. Sopir langsung menoleh tajam. "Pulau seberang?" Dimas mengangguk. Sopir itu terdiam sejenak. Lalu ia bicara lirih. "Kalian sudah menutup pintunya?" Dimas mengangguk lagi. "Kami bakar tulangnya. Kami baca namanya." Sopir itu tidak menjawab lagi. Tapi sebelum mereka turun di penginapan, dia memberikan selembar kertas usang. "Kalau malam nanti kalian dengar suara air atau bisikan dari bawah tempat tidur, jangan jawab." Malam setelah pulang, mereka tidur di sebuah penginapan sederhana dekat terminal. Malam turun cepat dan suara debur ombak dari kejauhan seakan masih mengingatkan mereka akan pulau itu. Dimas duduk di tepi ranjang, memandangi lantai kamar yang sedikit berdebu. "Kamu percaya semua ini udah selesai?" tanya Lita. "Entah," jawab Dimas. "Tapi kita hidup." Mereka mencoba tidur. Tapi tepat pukul 2:13, Dimas terbangun oleh suara air menetes dari dalam kamar mandi. Tapi ketika ia cek, keran tertutup rapat. Tidak ada bocor, tidak ada genangan. Kemudian terdengar ketukan 3 kali dari balik dinding. Tok, tok, tok. Dimas membeku. Ia menatap jam. Masih pukul 21:13. Dan kemudian sebuah suara berbisik lirih di dekat telinganya. "Kau menutup satu pintu, tapi kau lupa. Mereka punya banyak jalan masuk."
Dimas menoleh cepat. Tak ada siapa-siapa. Lita tertidur di sampingnya. Napasnya mulai tak teratur. Dan ketika dia membuka tirai jendela kamar, di luar laut terlihat merah. Epilog, surat tanpa nama. Beberapa bulan kemudian, di rumah kontrakan mereka, Dimas menerima sebuah paket tanpa pengirim. Isinya hanyalah sebuah foto usang, gambar hitam putih dari sekelompok anak kecil di sebuah pantai. Tahun tertulis 1947. Tepat di tengah foto itu, ada sosok anak kecil bergaun putih yang wajahnya tidak ada, hanya kabut, kosong. Di belakang foto tertulis, "Terima kasih telah membuka jalan." Tamat.